Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipikirkan Rangkai tadi sebenarnya bisa direalisasikan oleh sejarawan, tetapi dengan bekerja secara profesional. Artinya, sejarawan harus menggunakan prosedur, metode, dan juga landasannya adalah metode, yaitu teori dan metodologi, yaitu teori dan pendekatan. Jadi sejarawan memang mencoba merekonstruksi sejarah sebagaimana yang terjadi. Jadi tentu saja tidak mungkin direalisasikan oleh sejarawan amatir. Ya, artinya sejarawan amatir itu adalah sejarawan yang sifatnya volunteer, hanya ikut-ikutan saja, tidak mempunyai kemampuan di bidang metode sejarah. Jadi metode sejarah itu merupakan prakteknya, sementara dalam bentuk ide-idenya, yaitu metodologinya, teorinya harus kuat, pendekatannya juga harus kuat. Nah, sehingga kepastian sejarah yang dihasilkan dalam penelitian itu akan mengarah kepada apa yang dipikirkan oleh Rangkai tadi. Jadi di sini penelitian sejarah memang paling bagus itu ya, paling baik itu apabila dilakukan oleh seorang ahli sejarah. Artinya ahli sejarah itu yang benar-benar tahu prosedur metodenya, penelitiannya. Nah, sehingga ia bisa melakukan heuristik, menemukan sumber, bagaimana sifat-sifat sumber itu, kondisi sumber, dan sebagainya. Sehingga sejarawan ini, ahli sejarah, ini berkecimpung dalam hal sumber yang orisinal. Artinya dia benar-benar menghadapi sumber-sumber yang orisinal yang dihadapi. Jadi misalnya seperti manuskrip, seperti arsip, artefak gitu ya. Jadi tidak seperti zaman sekarang ini ya. Orang yang volunteer itu hanya mencari yang mudah saja. Artinya dia tidak melihat sumbernya secara langsung ya. Dia hanya menggunakan sumber-sumber sekunder ya. Jadi artinya sejarawan yang tadi sebagai ahli sejarah ini benar-benar harus mengetahui atau melihat sendiri sumbernya itu. Bukan sumber-sumber sekunder, tapi menggunakan sumber-sumber primer, yaitu sumber-sumber dari tangan yang pertama. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ahli sejarah yang profesional. Nah, kemudian ahli sejarah itu akan lebih baik lagi apabila ia juga menjadi ahli filsafat. Nah, jadi memang dalam suatu penelitian, jadi mungkin tingkatan pendidikan, jadi mengapa orang yang lulus S3 di luar negeri disebut sebagai filosofi of doktor, doktor. Karena memang gelar doktor itu adalah gelar yang menunjukkan tingkat pemikiran filosofi. Artinya seorang doktor itu bisa berfilsafat, menjadi ahli filsafat. Jadi kalau sejarah menjadi ahli filsafat, ahli sejarah juga ahli filsafat, maka hasil yang dipikirkan oleh Rangkai itu bisa terwujud manakala sejarawan mempunyai kemampuan di bidang metode atau prosedur penelitian dan juga mempunyai landasan pemikiran yang kuat mengenai teori
sebagai renungan. Jadi teori sebagai renungan akan berlanjut juga sebagai renungan sejarah, di mana seorang ahli filsafat akan menghasilkan filsafat sejarah yang selalu tumbuh dan mengakar di bawah. Jadi sebenarnya sejarawan yang sekaligus ahli filsafat itu akan menghasilkan tidak hanya teori-teori yang berada pada kawasan metodologi, tetapi juga memasuki kawasan terdalam. Karena akar sejarah itu berarti selalu menembus tanah untuk mencari hal-hal yang tertutup, hal-hal yang tidak tampak, ya, hal-hal yang sudah hilang, itu bisa dihidupkan lagi atau bisa dibicarakan lagi atau didiskusikan lagi. Nah, sehingga filsafat sejarah ini akan berkembang sesuai dengan perkembangan dari ilmu sejarah itu. Jadi perkembangan ilmu sejarah juga akan mempengaruhi perkembangan filsafat sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.